Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. NIM 32025161109 dari program Pendidikan Teknik Informatika. Nah, Politeknik Negeri Pontianak. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS praktikum basis data. Nah, untuk UAS kali ini saya merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem basis data dengan studi kasus sistem reservasi dan manajemen jasa fotografi. Saya memilih studi kasus ini karena berkaitan langsung dengan bisnis fotografi yang sedang saya rintis sendiri, sehingga saya cukup memahami alur kerja bisnisnya dan bisa menerapkan konsep basis data secara nyata. Oke, jadi sistem ini pada dasarnya adalah basis data yang mengelola proses reservasi jasa fotografi, mulai dari pelanggan, urusan layanan, penugasan fotografer, pemilihan paket layanan, pencatatan pembayaran, sampai pengiriman hasil galeri foto ke pelanggan. Nah, sistem ini terdiri dari 6 tabel yang saling berelasi, yaitu pelanggan, fotografer, paket layanan, reservasi, pembayaran, dan juga galeri. Sekarang saya akan jelaskan struktur IR-nya. Entity nih, seperti teman-teman lihat sini, entity pelanggan menyimpan data seperti ID pelanggan, kemudian nama, email, nomor telepon, alamat. Nah, kemudian untuk entity fotografer, dia punya ID fotografer, nama, spesialisasinya di fotografi apa gitu, nomor teleponnya, dan juga rating. Nah, kemudian untuk entity paket layanan itu pasti tentunya punya ID dong, ID paket sebagai primary key, dan nama paketnya apa gitu, dan deskripsinya pasti itu harus ada, kemudian harga dan durasi jamnya per paket. Jadi, nah ketika entity ini berelasi ke entity reservasi dengan cardinality 1 ke n, artinya satu pelanggan bisa melakukan banyak reservasi. Nah, kemudian satu fotografer bisa mengerjakan banyak reservasi juga, dan satu paket bisa dipilih di banyak reservasi. Nah, dari reservasi ada satu relasi 1 ke n atau 1 ke banyak ke pembayaran, karena satu reservasi bisa dibayar lebih dari 1 kali ataupun dicicil gitu ya. Nah, terakhir reservasi ini berelasi ke satu dengan galeri. Teman-teman lihat di sini ID galeri, ada link galeri, tinggal upload foto, dan 1:1 ya guys. Karena setiap reservasi yang sudah selesai hanya menghasilkan satu galeri hasil foto. Nah, supaya lebih mudah kita bayangkan gitu, anggap sistem ini seperti proses booking di studio foto secara manual ya. Misalnya pelanggan datang dan mengisi formulir data diri, itu tabel pelanggan teman-teman. Nah, studio punya daftar fotografer yang bisa ditugaskan, alias itu ya karyawan mereka gitu loh. Itu tabel fotografer yang di sini. Nah, ada daftar harga paket, biasanya di dinding studio itu tabel paket layanan mereka. Jadi kayak ini dari layanan berapa gitu, berapa jam, berapa fotografer yang didapat, itu sesuai harga. Nah, itu tabel paket layanan. Ketika pelanggan resmi booking, resepsionis mencatat semuanya di satu buku besar reservasi. Itu tabel reservasi yang menjadi pusat penghubung semua data lainnya. Nah, setelah itu kwitansi pembayaran dicatat terpisah, dan hasil foto akhir akan dikirim lewat link galeri terpisah, misalnya link Google Drive. Oke, sekarang saya tunjukkan bagaimana saya mengimplementasikan SQL-nya. Pertama, saya buat database di sini menggunakan create database reservasi fotografi. Oke, dan sudah very oke, one row affected, manual 6 detik. Kemudian setelah kita create, kita tidak bisa langsung membuat tabelnya teman-teman. Kita menggunakan use reservasi fotografi terlebih dahulu. Nah, kemudian ketika sudah menampilkan database change, baru kita bisa menggunakan create table. Nah, lalu setelah bisa membuat create table, saya membuat 6 table, masing-masing menggunakan primary key auto increment dan foreign key untuk menghubungkan antar tabel, teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini ID pelanggan INT auto increment primary key sama ini.
Dan setelah table dibuat, saya masukkan data, contohnya menggunakan insert into. Ini di bawah sini, ini insert itu pelanggan, nama, email, telepon, nama. Ada Andi Saputra dengan emailnya, nomornya, dan juga tempat ya, alamatnya, kemudian kotanya. Nah, selanjutnya setelah saya jalankan beberapa query untuk menguji relasi antar tabel, contohnya seperti ini. Ini teman-teman lihat, ID reservasi ini 1, 2, dan 3. Oke, untuk masing ID reservasi, ID 1 dipegang oleh pelanggan bernama Edi Saputra dan juga fotografernya ditugaskan yaitu Rendra Wijaya. Kemudian dengan nama paket wedding silver, tanggalnya segini dan di lokasinya segini, kemudian statusnya sudah dikonfirmasi yang mana akan segera dikerjakan. Kemudian kita lihat di sini ada Siti Rahma didapati dengan paket pre-wedding gold, kemudian dengan tanggal acara segini, dengan lokasi di sini, dalam status menunggu, yang dimana menunggu mungkin menunggu pembayaran teman-teman, dan juga fix apakah dia jadi booking, apakah dia jadi menggunakan jasa fotografer. Kemudian untuk 3, Budi Hartono Fajar Nugroho sebagai fotografernya menggunakan paket produk UMKM, tanggal segini, di tempatnya seperti ini, kemudian dengan status selesai, di mana berarti pelanggan ini sudah selesai menggunakan jasa fotografer ini. Nah, untuk di query untuk menghitung total pendapatan dari pembayar yang sudah lunas, ini saya menggunakan select sum teman-teman. Ini total pendapatan saya adalah 750.000. Karena si Budi Hartono sudah selesai dan sudah ada konfirmasi, kemungkinan yang konfirmasi itu baru DP teman-teman. Nah, untuk query live join untuk menampilkan reservasi yang belum menghasilkan galeri. Oke, kita lihat di sini yang belum menghasilkan galeri itu adalah Andi Saputra dan juga Siti Rahma. Yang dimana status Andi Saputra ini baru dikonfirmasi, belum dikerjakan dan juga selesai. Nah, sedangkan kenapa tidak ada si Budi Hartono di sini? Karena sudah selesai, statusnya sudah selesai, jadi galerinya itu udah dikirim. Nah, kemudian untuk query fotografer dengan rating tertinggi beserta jumlah reservasi yang ditangani, yaitu paling tinggi adalah fotografer bernama Dida Pratiwi dengan rating 4,9 dengan jumlah reservasinya 1. Oke, dari hasil implementasi saya ini, saya bisa melihat bahwa desain basis data ini sudah efisien karena tidak ada duplikasi data yang tidak perlu. Setiap informasinya hanya disimpan sekali di tabel yang sesuai. Semua tabel sudah memenuhi bentuk normal ketiga, tinggi 3NF gitu. Karena primary key-nya tunggal dan tidak ada ketegangan transitif antar atribut. Nah, kemudian relasi antara tabel menggunakan proses pelacakan, misalnya untuk mengetahui riwayat reservasi seorang pelanggan atau melihat kinerja seorang fotografer, cukup dengan query join sederhana tanpa perlu mengulang data. Jadi misalnya kita pengen lihat ada apa nih, seorang pelanggan yang komplain, kita tinggal lihat lewat reservasinya. Kemudian jika ada kinerja berapa ada yang benar-benar buruk sampai bahkan ratingnya minus, maka kita bisa pecat kan melihat data di query join ini tanpa mengulang datanya. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, jadi bisa saya simpulkan bahwa sistem basis data reservasi fotografi ini berhasil merepresentasikan proses bisnis nyata ke dalam struktur ERD yang jelas, kemudian ditransformasikan menjadi 6 tabel relasional yang ternormalisasi dan berhasil diimplementasikan serta diuji langsung di MySQL. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai UAS praktikum basis data ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.